Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Masih tema 1, subtema 2. Kali ini kita bertemu pada pembelajaran 5 dan 6. Artinya subtema 2 sudah hampir selesai. Kita lanjutkan, disiapkan bukunya. Seperti biasa, sebelum memulai ibu selalu memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam otot. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri otot. Dan yang ketiga adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot. Ya, sudah disiapkan bukunya? Sambil dibuka ya. Tahukah kamu apa itu otot? Nah, sebelum ibu lanjutkan, ibu sudah pernah menerangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa alat gerak pada manusia dan hewan itu ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya berupa tulang yang sudah pernah dijelaskan juga. Nah, alat gerak aktifnya berupa otot. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang otot ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu individu atau organisme dapat bergerak. Jadi tulang kalau tidak ada otot, tulang tidak akan bergerak. Yang menggerakkan tulang adalah otot. Otot bergerak dengan cara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu artinya menegang atau memendek, dan relaksasi itu artinya mengendur ya. Relaksasi artinya mengendur. Kita lanjutkan. Ya. Fungsi otot. Jadi otot itu gunanya untuk apa sih? Yang satu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang, itu dilakukan oleh otot. Yang kedua, menggerakkan jantung juga oleh otot. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi fungsi otot itu sangat penting ya. Iya, kita lanjutkan macam-macam otot manusia. Otot manusia itu ada 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas yang otot polos dulu. Nah, ini dia gambarnya seperti ini bentuknya. Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Artinya otot polos ini bekerja tidak kita suruh. Itu di luar kesadaran kita. Lalu, siapa yang melakukan pekerjaan otot polos itu? Ini dipengaruhi oleh sistem saraf yang tidak sadar. Nah, otot polos dibentuk oleh sel-sel berbentuk gelendong. Ini maksudnya gelendong itu berbentuk seperti ini. Jadi ujungnya runcing-runcing. Memiliki satu inti sel. Inti selnya terletak di tengah. Jadi inti selnya hanya satu, terletak di tengah. Nah, ini terdapat pada organ mana saja? Ada di usus, peredaran darah, ada di saluran kemih. Itu tidak sadar. Makanya kita tidak pernah tahu misalnya setelah kita makan, makanannya udah nyampe mana ya gitu. Apa udah nyampe usus besar, usus halus, atau udah sampai mana, atau masih dalam. Kita tidak tahu karena dilakukan oleh otot polos. Nah, pergerakannya lambat dan tidak diperintah oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Kalau otot lurik bentuknya seperti ini ya. Otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk pergerakan. Di bawah kesadaran disebut juga oleh otot rangka. Kenapa dinamakan otot lurik? Karena berwarna gelap dan terang berselang-seling, gelap terang ya. Nah, lanjutkan. Berbentuk silindris, jadi seperti tabung, memiliki banyak inti sel. Inti selnya berada di tepi, tidak di tengah. Bekerja diperintah oleh otak atau sadar. Jadi kalau otot lurik itu kita perintahkan. Misalnya memegang, menendang, itu diperintahkan. Jadi kita lakukan secara sadar.
pergerakannya cepat. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung ini berarti letaknya di jantung. Ini jantung ini kerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau otot jantung ini berhenti berarti mati, sudah meninggal ya orangnya. Jadi ini kerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, ini bentuknya seperti otot lurik tapi kerjanya seperti otot polos. Jadi, gabungan antara otot lurik dan otot polos. Ada persamaan dan perbedaannya. Sisinya ada gelap terang lurik selnya tapi ada di tengah kayak otot polos. Nah, fungsinya atau gunanya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia, jadi kita tidak perlu menyuruh jantung untuk berdetak karena sudah bekerja dengan sendirinya ya, tanpa kita perintahkan. Berbentuk silindris, memiliki cabang, inti selnya satu di tengah. Nah, tadi kalau lurik kan tidak bercabang, kalau jantung bercabang. Yang ketiga. Iya, berikutnya kita latihan. Hore. Kita latihan, kita pasang-pasangkan letaknya. Otot polos adanya di mana? Tadi ada di organ dalam, berarti ini. Otot lurik katanya otot yang bagaimana? Menempel di rangka, berarti ini. Tangan, kaki. Ini semua ini otot lurik ya. Kemudian ini otot lurik. Otot jantung letaknya di jantung. Jantung di mana sih? Di rongga dada sebelah kiri, berarti di sini. Nah, sudah bisa, udah sama belum jawabannya? Iya, bagus ya. Kita lanjutkan. Macam-macam gerak otot. Ini supaya lebih jelasnya kalau macam-macam gerak otot ini kita bisa lihat juga di buku ya, halaman 114. Yang pertama adalah gerak meluruskan, misalnya meluruskan lutut, siku, ruas jari, menekan ke bawah atau menurunkan, gerak memutar lengan, lalu gerak menjauhkan, jadi menjauhkan dari sumbu tubuh, lalu gerak memutar lengan, gerak mendekatkan sumbu tubuh, dan 7 gerakan membengkokkan, misalnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Gambarnya ada di halaman 114, silahkan dilihat sendiri. Iya. Nah, cara menjaga otot pada manusia adalah sebagai berikut. Kalau kita tidak rawat dan tidak kita jaga, otot kita akan cepat lelah ya. Nah, cara menjaganya adalah nih, yang pertama menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua melakukan peregangan terlebih dahulu sebelum kerja ya. Kemudian melakukan latihan rutin atau berolahraga. Yang ketiga memenuhi kebutuhan cairan tubuh minimal 8 gelas air putih sehari. Dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot seperti apa? Seperti kalsium, protein. Itu biasanya terdapat pada sayuran-sayuran yang berwarna hijau, dan protein itu bisa ada telur, daging ya, dan meringankan nyeri otot bisa dengan menggunakan balsem atau salep atau juga krim yang bisa meringankan nyeri otot. Nah, alhamdulillah selesai. Sekarang tinggal tugasnya. Nah, tugasnya adalah membaca teks bacaan berjudul Otot Manusia halaman 108-109, kemudian jawablah soal berikut. Soalnya boleh ditulis, boleh menuliskan isinya saja ya. Yang pertama, sebutkan 2 contoh gerak yang disengaja. 2. Sebutkan 2 contoh gerak yang tidak disengaja. Dan 3. Apakah yang dimaksud dengan menggigil? Nah, kamu bisa menjawab kalau sudah membaca teks bacaan ini. Kalau belum membaca, tidak tahu jawabannya karena jawaban pertanyaan ini ada di dalam teks ya. Jawaban ditulis di
buku tulis tematik. Hasilnya difotokan ke wali kelas ya, atau sesuai dengan wali kelasnya ya, barangkali ada yang di classroom atau tidak. Ya, begitu saja. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.